Jumpa lagi dengan channel cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah dari tanah Madura dengan judul Tiga Pangeran. Sumber cerita dari cerita dongeng lengkap. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu di Pulau Madura ada sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Rakyatnya hidup tentram dan cukup sandang dan pangan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Dan sudah waktunya dia mencari pengganti untuk menduduki tahtanya. Raja itu mempunyai 3 orang putra, dan hal itu yang membuat sang raja bingung karena takut dia akan salah dalam memilih dan menyebabkan permusuhan dan perpecahan di kerajaannya. Tapi akhirnya dia mendapat sebuah ilham untuk membantunya menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Maka pada suatu hari dipanggillah ketiga puteranya untuk menghadap. Lalu sang raja berkata, "Hai anak-anakku, hari ini kalian bertiga kupanggil menghadap karena suatu hal. Kalian tahu usiaku tak lagi muda, maka aku berniat mengangkat salah satu dari kalian untuk menggantikan aku. Tapi agar adil, aku akan memberi satu pertanyaan yang masing-masing dari kalian harus jawab. Dan dari jawaban yang kalian utarakan, aku akan menentukan siapa yang berhak menggantikan aku. Dan ketika aku telah memilih, maka kalian harus rela dan tidak ada dendam yang kalian pendam," kata sang raja. Ketiga pangeran menyanggupi syarat dari raja karena mereka yakin apa yang diputuskan oleh ayahandanya adalah pilihan terbaik. Kemudian sang raja pun berkata lagi, "Seperti apa cintamu pada rakyatmu?" Anak pertama pun mengangkat tangan dan berkata, "Cintaku pada rakyatku sebesar gunung, ayahanda," jawabnya dengan mantap. Begitu. Mengapa harus sebesar gunung?" tanya sang raja lagi. "Gunung itu besar, tinggi, dan kuat mencengkram tanah. Jadi begitulah wujud cintaku yang kuat, besar, dan tak tergoyahkan," jawab anak pertama dengan mantap. "Tapi bukankah di Pulau Madura ini tidak ada gunung? Dari mana kau bisa tahu wujudnya gunung?" tanya baginda raja lagi. "Tapi di Pulau Jawa ada banyak gunung, ayahanda, dan hamba mendengar semua hal tentang gunung dari orang-orang yang pernah ke sana," kata putra pertama menjelaskan. "Jadi kau menyimpulkan sesuatu dari kabar orang, padahal kau belum melihatnya sendiri. Lalu bagaimana caramu berlaku adil pada rakyatmu jika kau mengetahui masalah mereka hanya dari kabar yang kau dengar?" tanya sang raja. Anak pertama terdiam mendengar pertanyaan raja. Dia menyadari letak kesalahannya. Lalu sang raja pun ganti bertanya pada putra kedua. Dengan mantap dan percaya diri, si anak kedua pun menjawab, "Cintaku kepada rakyatku seperti bintang di langit, ayahanda." "Sebutkan alasanmu," pinta raja. "Bintang itu indah, berkilau, bertaburan tak terhitung, dan berada di langit yang tinggi hingga tak ada yang dapat melampauinya. Bahkan tingginya gunung sekalipun tak dapat mengalahkannya. Keindahan dan gemerlapnya dapat dinikmati setiap manusia yang ada di bumi. Begitulah wujud cintaku, ayahanda, seperti bintang, agar semua rakyatku dapat menikmati indahnya cintaku," kata anak kedua menjelaskan.
Bagus, niatmu sangat mulia. Tapi bagaimana mungkin rakyatmu bisa merasakan cintamu? Bisa kau bersikap adil? Tanya sang raja. Maksud ayahanda? Tanya anak kedua tak mengerti. Begini, bintang itu tinggi, terlalu tinggi hingga tak terjangkau. Lalu bagaimana kau bisa berlaku adil pada rakyatmu jika untuk menemuimu saja mereka tak bisa? Tanya raja. Anak kedua pun terdiam tanpa bisa menjawab. Lalu sang raja pun ganti melanjutkan bertanya pada si bungsu, anak terakhirnya. Raja pun mengutarakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan pada kedua kakaknya. Cintaku pada rakyatku seperti garam, ayahanda, jawab si bungsu. Kenapa garam? Bukankah garam ada suatu hal yang remeh? Kenapa tak memilih bulan atau matahari yang lebih besar, indah dan bersinar? Tanya raja. Begini ayahanda, setiap hari hamba menghabiskan waktu untuk berkeliling negeri dan membaur dengan rakyat. Bahkan hamba diajari membuat garam oleh mereka. Mungkin garam adalah hal yang sepele dan tak bernilai, tapi garam adalah hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena garam adalah hal yang tak terlalu berharga hingga membuat semua kalangan bisa mendapatkannya dengan mudah. Bahkan jika membeli pun garam bisa didapat dengan harga yang cukup murah. Garam ada dimanapun hingga tak terlalu sulit untuk menemukannya, kata si bungsu menjelaskan. Raja terdiam mendengar penjelasan si bungsu. Setelah lama ditunggu, raja tetap tak menemukan sangkalan untuk si bungsu. Dan akhirnya raja memutuskan bahwa si bungsulah yang akan menggantikan tahtanya. Dan kedua kakaknya pun menerima keputusan raja dengan bijak dan lapang dada. Semoga kisah tersebut memberikan manfaat dan menambah wawasan berpikir baru. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.